mungkin bisa maju ke depan biar kita sama-sama bisa memuji Tuhan dalam ibadah variatif ini. Oke, terima kasih. Aku sapa sekali lagi, Salam. Shalom. Bersyukur pada Tuhan karena atas hadiratnya kita bisa berkumpul di tempat ini melalui ibadah variatif yang perdana di tahun ini. Sebelumnya mungkin ingin mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga tahun ini menjadi tahun berkat, tahun yang penuh sukacita. Walaupun di tahun-tahun sebelumnya atau di waktu-waktu lalu kita mengalami berbagai cobaan, berbagai tantangan, tapi yakin dan percaya untuk tahun ini sampai akhir tahun nanti kita selalu diberkati dan Tuhan selalu memimpin hidup kita. Amin. Ya, kita akan puji Tuhan, kita akan bersyukur bersama, kita akan datang ke hadirat Tuhan, kita nyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita boleh puji Tuhan dengan bertepuk tangan. Datanglah ke bait. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita ulang lagu ini dari awal. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dengan limpah sukacita bagi kita. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku ajak jemaat untuk salam kanan kiri depan belakang, katakan sukacita di tahun ini. Kita puji Tuhan, kita sembah Raja dan Raja. Hatiku penuh nyanyian, biar kira kita limpah dengan syukur. Kita sama-sama nyanyikan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah
Raja segala raja. Dialah Raja kita, Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, Pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja kita, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, Tuhan. namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir di tempat ini bersama kita di sini, dan Dialah Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan, karena Tuhan kita yang selalu ada bersama kita sepanjang hidup kita. Kita nyanyikan Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkas. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan karena Tuhan Allah sudah hadir di tempat ini. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya.
perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa dan lemah ini. Karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan untuk mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan kitalah yang memberikan pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan, dan Tuhan kita juga yang menjadikan kita indah di matanya. Hendaklah kita taat dan setia untuk menyenangkan hatinya. Kita nyanyikan, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita ulang lagu ini dari awal. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah. Indah,
setia. Taat dan setia Tuhan. Taat dan setia Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Hukum Taurat yang ditetapkan kepada kita untuk minggu ini diambil dari Roma pasal 14 ayatnya yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Begitu banyak dosa yang kita buat, membuat kita tidak sepenuhnya berserah kepadanya. Godaan-godaan akan kesombongan dan tinggi hati ada di sekitar kita. Ada kalanya kita jatuh di godaan tersebut. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membimbing kita dan memimpin kita. Dengan hati yang berserah penuh, kita nyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh Tuhan. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami dong jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tertesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan syukur kepadanya bukan hanya formalitas, tetapi dengan hati yang melimpah dengan syukur. Tidak dengan pengetahuan dunia, tetapi roh Tuhanlah yang menyertai kita. Kita sembah Tuhan kita bawa korban syukur kita nyanyikan, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk padamu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik Selamanya ku bawa korban syukur. bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, kita berikan kepada Tuhan. Kita ulang lagu ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku. Bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan.
Sebab Tuhan baik, hatiku limpah dengan syukur. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Epistel untuk kita yang ditetapkan pada minggu ini untuk kita terambil dari Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai ke-20. Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-15 sampai 20 dan kita akan membacanya secara responsoria. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Kita membaca bersama-sama. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Demikianlah pembacaan epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Firman Tuhan yang kita dapat melalui epistel tadi kiranya dapat menjadi pegangan hidup kita. Iman yang harus kita jaga untuk tidak ketakutan dan tawar hati, sebab firman-Nya yang sanggup menghidupkan dan memulihkan hidup kita. Kita syukuri berkat Tuhan, kita nyanyikan sukacita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan, tercurah
sukacita melimpah dari Tuhan. Karena iman kita kuat akan Tuhan Yesus. Takkan ku izinkan ketakutan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah Kekuatan dari Tuhan tercurah. sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita. Dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah, Tercurah atas kita. tercurah atas, Tercurah atas kita. tercurah atas kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Selamat sore buat kita semua. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu 28 Januari 2024. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Septuagesima dengan topik jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Yang kedua, penetua memasuki masa pensiun atau sintua pensiun. Pada hari Kamis 25 Januari 2024, Amang Sintua Hansen Partogi Pasaribu telah memasuki usia pensiun, usia 65 tahun. Dalam aturan peraturan HKBP bab 7 pasal 27.6 tentang penetua, sesuai dengan keputusan sermon Parhalado di hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, maka pada hari Minggu 11 Februari 2024 dalam kebaktian pukul 9.30 WIB berbahasa Batak,
akan dilaksanakan acara memasuki masa pensiun Sintua kepada Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu selama 11 tahun 10 bulan di gereja kita. Sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah dibaktikan oleh Bapak Sintua Hansen Partogi Pasaribu, kita akan mengumpulkan amplop ke depan yang telah disediakan setelah ibadah bahasa Indonesia pukul 7 dan bahasa Batak pukul 9.30. Yang ketiga, sharing Minggu Pagi Remaja pada hari ini Minggu 28 Januari 2024 tadi pukul 9 bertempat di ruang remaja konsistori lantai 2 telah dilakukan kegiatan sharing Minggu Pagi Remaja. Yang keempat, ibadah Minggu Keluarga. Di minggu pertama bulan Februari, pada hari Minggu 4 Februari 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah dalam bahasa Indonesia pukul 7.30 WIB dan dalam bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan baik KOR maupun ujian lainnya, dapat mendaftar kepada Sintua Week dan kita akan menyerahkan persembahan amplop atau bulanan atau tahunan. Amplop disediakan. Yang kelima, latihan penulisan renungan. Pada hari Kamis 8 Februari 2024 pukul 9 sampai pukul 16 WIB bertempat di gereja akan diadakan pelatihan penulisan renungan harian Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan yang akan dibawa oleh Bapak R. Santoso S. Buwono SSI. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftarkan diri kepada Amang Sintua Res Roberto Sinurat. Yang keenam, berita duka cita. Telah berpulang kepada Tuhan Yesus Kristus pada hari Rabu 24 Januari 2024. Amang Sintua Rubensar Feriento Angelo Nadeak, umur 49 tahun, lahir 28 April 1975, alamat Jalan Kebagusan Raya nomor 117 Wik 5. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 26 Januari 2024 di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Semua ruas Kuria Mampang berduka. Tuhan kiranya memberikan penghiburan dan menguatkan keluarga yang ditinggal. Yang ketujuh, warga jemaat sakit. Marilah kita doakan dan bawakan dalam doa warga jemaat kita yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Yang kedelapan, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2.
Yang terakhir, keuangan terlampir. Persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembar warta. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Pengetahuan yang kita dapat hendaknya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Janganlah kita menjadi sombong dan tinggi hati. Biarlah kita selalu memberitakan kebaikan yang dari Allah saja kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan yang terbaik. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah itu berdunia, itu berita bagi isi dunia. Nyanyikan ayat yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita ulang dari ayat yang pertama. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan? Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini baru pertama kali kami melayani di HKBP Mampang Perapatan, dan ternyata luar biasa ibadah variatifnya dengan worship leader dan juga semua yang pelayanannya, musiknya juga luar biasa, dan ini menjadi inspirasi bagi kami untuk juga membawakan kabar baik ini.
Dan oleh karena itu hari ini dalam sukacita marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 dikatakan demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa kepada saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya ada pantun nih. Saya mulai dengan pantun. Hari Minggu kita beribadah. Jangan lupa ke HKBP Mampang Perapatan. Saat ini kita akan mendengarkan khotbah. Jangan kita jadi batu sandungan. Nah, karena memang itulah topik minggu hari ini, agar kita jangan menjadi batu sandungan. Saudara-saudari, nats ini hendak mengatakan agar kita bijaksana. Itu sesungguhnya. Agar kita menjadi wise, tahu menempatkan diri, atau sering disebut pintar-pintarlah membawakan diri. Demikian hendak dikatakan. Artinya, perhatikan dulu sekitarmu.
Lihat dulu sekelilingmu sebelum engkau bertindak, agar jangan ada penyesalan dan jangan karena engkau orang lain terluka atau bahkan berdosa. Bahkan mungkin ini sering kita dengar perkataan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cobalah untuk memahami orang-orang di sekelilingmu. Tenang, baca dulu situasi. Jangan terlalu pede dengan pengetahuanmu. Jangan terlalu pede dengan kekuatanmu. Tidak usah terlalu ngotot dan terlalu buru-buru hendak menunjukkan pengetahuanmu dan kelebihanmu. Sebab dikatakan tadi, pengetahuan tanpa kasih adalah kesombongan. Tetapi pengetahuan dengan kasih itu membangun. Dengan demikian kita harus tenang dulu melihat keadaan, agar jangan karena kebebasan pengetahuan yang kita miliki itu menjadi sumber batu sandungan kepada sesama kita. Saudara-saudari, makan B2 salah nggak sih? Makan B2, pernah tahu makan B2? Yo, nggak salah ya. Makan B1? Yang belakangan ini di berita itu kan, ada B1, salah nggak sih? Nggak ya, enak ya. Tapi jika dengan makan itu kita di rumah orang, di tetangga kita terganggu, apakah kita maksa untuk makan itu? Nah itu dia maksudnya. Makan B2, makan B1 enak loh. Tapi kalau orang lain menjadi terganggu kalau kita memakan itu, ya udah menahan dirilah untuk tidak memakannya. Atau paling tidak dia di rumah lah, nggak usah tunjuk-tunjukkan atau nggak usah sengaja bakar supaya aromanya sampai ke tetangga. Karena itu akan menjadi batu sandungan. Itu hal yang boleh pertama yang kita lihat. Karena sebagaimana setiap orang bebas sebenarnya melakukan apa saja. Setiap orang bebas melakukan apa saja. Dan itu adalah hak asasi manusia. Namun jangan karena kebebasan itu kita malah melukai perasaan orang. Jangan karena kebebasan itu kita meruntuhkan iman seseorang. Itu yang mau dikatakan. Sebagaimana yang terjadi di jemaat Korintus sesuai dengan nats ini, bahwa di sana terdiri dari jemaat orang Kristen dari Yahudi dan juga non-Yahudi. Di sana dalam kebiasaan orang Yahudi biasa melakukan perayaan untuk penyembahan di kuil, penyembahan kepada, diberikan persembahan di kuil untuk persembahan pada berhala. Ada pertentangan terjadi di sana. Sebagian orang mengatakan persembahan itu kan itu semacam binatang atau hewan yang sudah dipotong. Ya persembahan itu bolehkah dimakan atau tidak? Sebagian mengatakan ya bolehlah dimakan. Sayanglah, masa jadi roh yang makan itu terbuang. Sebagian yang mengatakan ya enggak boleh, kan itu sudah dipersembahkan. Nah dengan demikian maka terjadilah pertentangan itu. Terus yang mana yang benar? Boleh enggak makan daging itu atau tidak boleh? Nah ini menjadi sebuah perdebatan di antara mereka, dan itu akhirnya sampai juga diberitakan kepada Paulus, dan oleh karena itulah Paulus memberikan jawaban atas kegaduhan pertanyaan itu. Nah maka dikatakan sebenarnya ini bukan soal makan atau tidak sebenarnya. Ini bukan soal makan atau tidak, namun dampak dari memakan itu. Dampak dari memakan itu persoalan. Jika karena memakan daging persembahan itu bisa melukai hati nurani sesama, jika karena memakan daging itu orang lain menjadi tersandung sehingga mereka menjadi berdosa, sehingga mereka menjadi berselisih, sehingga mereka menjadi berantem, sehingga mereka saling menyalahkan, saling menghujat, ya udahlah, tahanlah dulu. Tidak usahlah kalau memang itu akhirnya menimbulkan dosa. Karena jika demikian engkau telah berdosa kepada Kristus. Nah ini yang mau dikatakan. Seharusnya melalui setiap tindakan kita, orang lain penuh damai, orang lain penuh dengan kasih dan nilai pengampunan. Mungkin saja memang kita akan berpikir,
ya itu kan urusan lu. Lu nggak suka, ya urusan lu. Orang yang makan saya, urusanmu apa? Urusanku apa? Kan kita sering juga mendengar perkataan itu, dan kita mungkin yang juga berkata demikian. Tetapi ternyata bagi orang percaya, hidup bukan hanya untuk mengurus diri sendiri, tetapi hidup kita juga harus memperhatikan sesama. Salah nggak memakai baju yang ketat you can see ke gereja? Ada nggak aturan itu? Tidak boleh memakai baju yang sempit atau you can see kemana-mana? Nggak ada kan? Padahal itu juga orang desainer sudah membuat itu, merancang itu sebegitu rupa supaya tampak begitu indah, supaya tampak mewah dan mahal. Itu punya dana loh, punya budget yang gede untuk mempelajari desain itu. Terus pertanyaannya, salah nggak pakai itu, baju itu ke gereja? Kalau misalnya jadi worship leader yang memakai itu, salah nggak? Ada nggak aturan mengatakan bahwa tidak boleh memakai baju ini, tidak boleh memakai baju ini di gereja? Ada nggak? Nggak ada. Memang tidak ada aturannya. Tetapi itu akhirnya membuat dirinya jadi batu sandungan. Karena jika dia memakai baju itu, orang bisa gagal fokus, ya kan? Orang bisa menjadi gagal paham karena hanya dengan melihat. Nah itu dia, tidak ada yang salah dengan apa yang dia pakai itu. Orang itu pakaian juga, itu juga mahal, mewah, tapi dia sudah menjadi batu sandungan bagi sesamanya. Kira-kira demikianlah yang hendak dikatakan kepada kita. Sekalipun kita berkata, ini baju-bajuku kok, saya yang membeli kok, apa urusanmu? Salahmu kalau engkau gagal fokus. Oh tunggu dulu, sebagai orang percaya kita juga harus memperhatikan sekeliling kita. Jangan hanya mau enaknya saja atau melakukan apa yang kita kehendaki. Sebab sesungguhnya orang percaya hidup di dunia diberikan Tuhan kepada kita orang lain. Ternyata kita hidup bukan hanya sendiri, kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Sama halnya kalau Anda duduk di rumah itu dengan angkat kaki, dengan kakimu entah kemana, tanganmu kemana, itu sah-sah saja kan? Karena itu rumahmu. Tapi ketika engkau datang ke kantor, ketemu dengan bosmu di tempat bekerja atau di kampus, bolehkah kita membuat demikian? Itu sudah melanggar etika. Bahkan itu menjadi batu sandungan. Orang lain juga akan berpikir, kok dia seperti itu ya? Akhirnya mungkin orang akan menggerutu, ini orang Kristen macam mana ini? Tambah dia menghakimi lagi. Padahal tadi sudah diingatkan dalam hukum Taurat agar kita jangan saling menghakimi. Ini manusia apa ini? Tidak punya martabat, manusia kurang ajar. Akibatnya dia pun berdosa karena kita melakukan itu. Kita bayangkan hanya karena kita hadir, hanya karena tindakan kita, orang lain berdosa. Orang lain menfitnah, orang lain akan menghujat, orang lain mungkin marah-marah kepada kita hanya karena satu tindakan. Dalam hal inilah kita diingatkan agar hati-hati dengan tindakan kita. Jadi nats ini hendak mengajak setiap orang percaya agar jangan membiarkan dirimu atau jangan menciptakan ada celah melalui tindakanmu, perbuatanmu yang membuat orang jatuh ke dalam dosa, menggerutu, putus asa, stres, gagal paham dan yang lain-lain. Tapi biarlah melalui kehadiran kita ada damai, ada sukacita. Demikian kehendak Tuhan yang diinginkan untuk dilakukan oleh setiap orang percaya. Maka dengan demikian orang yang hidup di dalam Tuhan itu dia memang memiliki etika dan dia juga melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dia juga peduli kepada sesamanya. Dan dia juga menjadi inspirasi yang baik kepada sesama. Bukan menjadi inspirasi yang jelek, tapi contoh yang baik bagi sesama. Sebab orang percaya akan menjadi kabar baik. Dirinya itu adalah surat Kristus. Melalui diri kita ini, maka orang lain akan melihat Kristus.
Sebab kita ini adalah orang-orang yang sudah hidup baru. Sebagaimana dikatakan juga, kenakanlah Kristus. Kenakanlah Kristus. Orang yang sudah hidup baru mengenakan, bagaikan kita mengenakan baju, mengenakan pakaian kita. Tubuh kita memang tidak berubah, tapi orang yang melihat kita itu adalah dari pakaian kita. Entah warna apa yang kita pakai, bentuknya bagaimana, yang dilihat adalah pakaian itu. Maka ketika dikatakan oleh Paulus, kenakanlah Kristus, maka yang tampak melalui perbuatan kita adalah karakter Kristus. Dengan demikian, tentunya kita tidak lagi menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudari, hiduplah dengan sederhana, agar jangan orang lain mencuri karena ingin mengikuti lifestyle-mu. Itu pun penting. Hiduplah dengan sederhana, agar jangan orang korupsi, atau melakukan kejahatan atau mencuri karena hanya ingin mengikuti lifestyle-mu. Karena biar bagaimanapun, sadar atau tidak sadar, sesungguhnya ada orang yang memperhatikan kita, yang meniru kita, bahkan mungkin ada orang yang mengidolakan kita. Ya kan? Ada yang mengidolakan Anda. Entah itu pacarmu, entah itu temanmu, sahabatmu, atau jangan mungkin kita mengidolakan orang tua kita. Maka lifestyle-nya itu mempengaruhi kita untuk menjadi batu sandungankah atau tidak. Kemudian hiduplah dengan sopan, berpakaian yang rapi, agar jangan orang lain jatuh ke dalam dosa karena melihat penampilanmu. Dan itu pula bagian dari hukum Taurat ke-7. Hukum Taurat ke-7 apa kira-kira? Jangan engkau berzina. Anak-anak muda udah pernah berzina gak sih? Udah pernah berzina belum? Ya, anak-anak muda udah pernah berzina? Enggak. Di dalam pengertian hukum Taurat ke-7, memang kepada orang yang bersuami istri hendaklah dia setia. Tetapi bagi yang muda yang belum bersuami istri dikatakan sebenarnya bahwa agar engkau hidup dengan sopan. Berarti orang yang tidak sopan sesungguhnya dia berzina. Itu loh. Jadi bukan berarti hanya berzina itu hanya sekedar perselingkuhan, tapi bukan dengan hidup tidak sopan, itu adalah bagian dari perzinahan juga. Maka dikatakan hiduplah dengan sopan, agar jangan orang lain jatuh ke dalam dosa karena melihat penampilanmu. Berkatalah jujur, berlaku benar, agar engkau dijadikan teladan yang benar. Maka hidup sebagai orang percaya, kita diajak untuk benar-benar jangan jadi batu sandungan. Hati-hatilah dengan perkataanmu, hati-hatilah dengan sikapmu, hati-hatilah dengan apa yang engkau lakukan. Karena jangan-jangan ada orang yang jatuh hanya karena perbuatanmu. Kira-kira kalau pendeta pergi ke diskotik salah enggak? Salah enggak? Kalau pendeta pergi diskotik gitu, dugem gitu, salah enggak ya? Salah nggak sih? Tolong dulu, jujur dong anak muda-muda. Salah nggak sih pendeta pergi? Salah? Gak ada yang salah toh. Emang pendeta juga manusia toh. Dan tidak ada larangan ditulis pendeta tidak boleh pergi ke diskotik. Tidak ada dibuat itu, ditulis. Tapi masalahnya kalau pendeta pergi ke situ, ketemu pula sama kalian. Itu yang menjadi masalah. Lah, pendeta juga di sini. Akhirnya imanmu pun runtuh. Tidak ada memang larangan, tapi ketika aku ke situ dan ketemu dengan Anda, jangan-jangan engkau akan menjadi, lah pendeta jadi seperti ini, wah pendeta seperti ini, seolah-olah ya ada aturan, padahal tidak ada aturan kan? Tetapi meskipun tidak ada aturan, ternyata akhirnya saya menjadi batu sandungan bagi orang yang melihat. Oleh karena itu makanya dikatakan sebagai umat percaya, hati-hati dengan semua tingkah laku, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan segala gerak-gerikmu, karena mungkin ada orang yang memperhatikanmu, akhirnya imannya itu lemah. Jika seorang pendeta itu berjoget-joget, boleh nggak sih? Ya kan? Tapi ternyata ada orang yang kacau jiwanya karena melihat pendeta itu berjoget.
gitu. Karena ketika mereka melihat pendeta itu orangnya kalem, tenang, sopan, teratur. Tiba-tiba ada acara, pendeta itu berjoget. Akhirnya dia kaget, lah pendeta ini kayak gini rupanya, katanya kan. Nah, runtuhlah imannya. Maka kalau mau joget, akhirnya kami berjoget di rumah saja, gitu kan. Kami dengan Inang dan anak-anak berjogetlah di rumah sepuasnya. Karena kalau di luar bisa saja orang akan terganggu dengan hal itu. Dan artinya saya akan menahan diri. Nah, oleh karena itu orang percaya juga perlu menahan diri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 13 itu. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Artinya dia menahan diri. Jika memang karena itu orang lain akan tersandung, udahlah, aku berkorban. Aku mau menderita, menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak melakukannya, sekalipun itu tidak dilarang, demi keselamatan jiwa orang lain. Inilah tugas orang percaya, bahwa kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi kita juga harus peduli kepada orang lain, sebab kepada kita diberikan tugas untuk membawa jiwa itu kepada Tuhan. Tentunya di dalamnya ada pengorbanan. Oleh karena itu saudara-saudari, jika engkau tidak bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi sesamamu, paling tidak janganlah menjadi batu sandungan bagi sesama. Itu yang hendak dikatakan. Oleh karena itu, nas ini juga akan saya tutup dengan pantun. Khotbah ini karena dimulai tadi dengan pantun, maka saya akan tutup juga dengan pantun. Anak muda yang sedang jatuh cinta, hatinya pasti berbunga-bunga. Firman Tuhan telah menyapa kita, pastikan Anda jangan jadi batu sandungan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah, karena Engkau memberikan hikmat kepada kami, agar bijaksana menempatkan diri, agar bijaksana membawakan diri di mana kami berada, agar tidak menjadi batu sandungan, agar jangan melalui perkataan, perbuatan dan tindakan kami, iman sesama kami terguncang atau membuat mereka berdosa dengan berpikir negatif, dengan memberitakan kabar yang tidak baik, bahkan dengan marah, menyesal, bahkan melakukan hal-hal yang di luar dugaan mereka. Biarlah melalui setiap kehadiran orang percaya justru membawa damai dan sukacita, sebab Tuhan memberkati kami agar menjadi berkat bagi dunia. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami. Biarlah itu akan semakin memotivasi kami untuk benar-benar berbuat baik juga, menghadirkan kebaikan Allah itu kepada semua orang, maka jiwa kami pun turut serta memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dengan ibadah pariatif HKBP Mampang Perapatan ini. Biarlah semangat beriman dan semangat beribadah mereka benar-benar karena percaya kepada Kristus. Dengan demikian mereka pun akan bersemangat membawa, mengajak jiwa-jiwa untuk tetap mau bergabung dan mau beribadah bersama, bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Maka berikan kepada mereka hikmat juga serta keteguhan hati untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, dan kami akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan dan pelayanan kami sepanjang hari. Kami juga bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan melalui umur panjang dalam perayaan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Biarlah melalui itu kami semakin melihat kebaikan Tuhan itu nyata dan mendorong jiwa kami juga untuk selalu bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan. Kami juga bersyukur atas segala anugerah melalui anak yang lahir, melalui persembahan, melalui pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan di gereja ini.
biarlah itu semua benar-benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan demi program yang masih akan dikerjakan di kemudian hari, biarlah roh Tuhan yang menuntun, sehingga pelayanan demi pelayanan itu akan meneguhkan dan menyegarkan jiwa setiap orang yang merasakan setiap pelayanan, dan akhirnya mereka pun akan memuliakan Tuhan. Dan kami juga memohon kebaikan Tuhan itu semakin nyata kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit, Natades Manik, Togu Catur Windu Sihite, dan juga jemaat Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit Alvaro Morata Praja Munte dan Pesta Robert Siahaan. Biarlah Tuhan tetap melindungi mereka, memberikan kekuatan, sekalipun fisiknya lemah, tetapi jiwanya, rohnya selalu berseru kepada Tuhan dan mengenal Engkau yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa, berilah penghiburan dan kekuatan kepada umat-Mu yang berduka, keluarga Sintua Rubensar Prianto Evangelo Nadeak. Biarlah keluarga itu diyakinkan bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik, dan biarlah mereka mampu melihat kuasa Tuhan sungguh nyata juga di dalam kehidupan mereka, yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan yang meyakinkan mereka bahwa memang bukan dunia akhir hidup kami, tetapi kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan. Biarlah melalui setiap jemaat boleh kami sama-sama saling memberikan kekuatan dan keteguhan hati, dan kami pun akan kuat manakala menghadapi keadaan yang sama. Ya Allah Bapa, terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan umat-Mu dan juga di dalam keadaan di negara kami, khususnya dalam menyambut pemilu. Biarlah roh Tuhan yang bekerja memberikan damai dan sejahtera, sehingga pada pemilu nanti akan terpilih pemimpin yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke jalan yang Tuhan kehendaki. Dimuliakanlah Engkau ya Allah hari ini kekal sampai selamanya, di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tidak menjadi batu sandungan bijaksana di kehidupan sehari-hari kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan angkat pujian dari buku ND nomor 697, Molo Hodohuit Huilhon. Molo Hodohuit. Molo hodohui hudhon dame sonang rohaki sai horas jala martua asana hidup hopi potong tomi hudhonoku Yesus napa luau hosambino oloaku alani martua. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Narade doa manaon. Narade doa manaon mangasahon padami Molo honama boboy lalu hahoromoni Hotong tomi hudhonoku Yesus napaluaa Hosampino oloaku alani martua. Jemaat kami nonton bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Upelehon madiriku wangi huton romomi Dada bena olosaku nama gohi rohaki
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran di ibadah variatif bulan ini. Di belakang ada teh dan kopi yang bisa disantap.